Shalom, my student. Hi, hi, hi. Meet again with me, Teacher Carolina. Okay, how are you all? Yes, Teacher Carolina always pray you there in good condition and good spirit, even though up to now, till now, we still study at home. Okay, before we start our lesson for this day, we pray first. Let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for everything that you have done in our daily life. Lord Jesus, right now we want to start our lesson. Please bless and guide us. In the name of Jesus Christ, we always pray. Amen. Oke, bertemu kembali dengan Teacher Carolina di pembelajaran tematik 2F ya. Topik kita kali ini adalah mengenai muatan bahasa Indonesia yaitu wacana atau bacaan, huruf kapital atau huruf besar dan tanda titik ya. Oke, Teacher kasih waktu kamu untuk mempersiapkan buku tematik 2F kamu. Topik kita diambil dari halaman 29, halaman 30, halaman 34, 35, dan 40. Oke, baik. Ayo bacalah teks tentang cara merawat kucing pada halaman 29 di buku dengan seksama. Yuk kita buka tematik 2F halaman 29. Kita baca ya. Di sini bacaannya atau wacananya disajikan dalam bentuk tulisan tegak bersambung ya. Bagus ya, tulisan tegak bersambungnya bagus sekali. Kamu boleh ketika latihan untuk untuk membuat tulisan tegak bersambung, kamu boleh lihat contohnya ya yang ada di halaman 29 ini. Baik, kita baca bersama-sama. Semua sudah menemukan ya halaman 29. Kucing. Kucing biasanya dipelihara manusia. Kucing dipelihara sebagai hewan kesayangan. Kucing harus dirawat dengan baik. Berilah makanan yang tepat, misalnya ikan dan susu. Rawatlah kebersihan tubuhnya. Bersihkan gigi, telinga, dan kukunya. Kucing tidak perlu dimandikan setiap hari. Jika rambutnya mulai kotor dan berbau, mandikan dengan air hangat. Sikat rambut kucing secara teratur untuk menghilangkan rambut rontok dan kuman. Terakhir, seringlah bermain dengannya. Bermain akan membuat kucing senang dan tumbuh dengan baik. Nah, di dalam wacana ini, di dalam bacaan ini adalah cara-cara merawat kucing. Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang banyak dipelihara oleh orang-orang ya. Baik. Nah, kesimpulan, kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulan dari bacaan kucing adalah kamu bisa lihat di slide yang ada di depan. Kesimpulan itu adalah hal-hal penting. Ya, yang kita ambil adalah hal-hal pentingnya. Kucing adalah salah satu hewan peliharaan manusia. Cara merawat hewan peliharaan adalah dengan memberi makan secara teratur, merawat kebersihan tubuh hewan peliharaan, dan bermain dengan hewan peliharaan agar hewan peliharaan senang dan dapat tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah salah satu contoh kesimpulan. Jadi bagaimana cara membuat kesimpulan? Cara membuat kesimpulan itu adalah dengan mengambil atau menuliskan kembali hal-hal penting dari sebuah bacaan. Jadi nggak perlu semua kamu tuliskan, yang kamu tuliskan adalah hal-hal yang penting saja ya. Oke ya, sudah bisa ya, paham ya, kamu sudah dapat gambaran bagaimana cara membuat kesimpulan. Kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ke halaman 34 ya. Halaman 34. Di halaman 34 itu ada sebuah percakapan. Nina sedang memandikan si manis dimandikan dengan menggunakan air hangat. Nina menjaga kebersihan si manis agar tidak mudah terkena penyakit. Adi ingin membantu Nina memandikan si manis. Nah, si manis itu nama dari kucing ya. Namanya dibuat si manis, nama yang bagus ya, namanya si manis. Oke. Oke, bacalah percakapan Nina dan Adi berikut. Kata tanya apa saja yang digunakan Adi? Ya, kata tanya, kata yang digunakan untuk bertanya ya. Oke, ya ini gambarnya si Nina dan Adi sedang memandikan kucing. Nah, apa yang sedang Kak Nina lakukan?
Kakak sedang memandikan si manis, di badannya sudah kotor sekali. Apakah aku boleh membantu memandikan si manis, Kak? Tentu saja boleh. Terima kasih Adi sudah mau membantu. Bagaimana cara memandikan si manis, Kak? Pertama-tama, basahi dulu rambut kucing dengan air hangat. Setelah itu, beri sampo dan gosok perlahan. Setelah bersih, baru dibilas hingga busanya hilang, ya. Iya, di sini juga kita diajarkan ketika kamu punya hewan peliharaan, misalnya kucing, anjing, kelinci, atau dan lain sebagainya, hewan peliharaan itu ya memang harus dipelihara, harus dirawat, ya. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, kata tanya apa saja yang digunakan Adi untuk bertanya. Jadi tadi di dalam percakapan itu ada tanya jawab ya. Si Adi bertanya, kakaknya menjawab. Jadi tugas kita sekarang kita akan mencari kata tanya apa yang digunakan Adi untuk bertanya. Nah, kata tanya yang digunakan Adi untuk bertanya di dalam percakapan yang sudah kita baca tadi adalah apa dan bagaimana ya. Apa dan bagaimana, apa itu untuk menanyakan sesuatu, bagaimana itu untuk menanyakan cara atau keadaan. Ya ingat ya, apa digunakan untuk menanyakan sesuatu hal, bagaimana untuk menanyakan keadaan atau cara. Ya oke. Percakapan Adi dan Nina dapat ditulis menjadi cerita. Perhatikan contoh cerita tersebut di bukumu dengan seksama. Mari kita baca halaman 35. Jadi, percakapan itu dapat kita ubah menjadi sebuah bentuk cerita. Kita sajikan dalam bentuk paragraf ya. Sudah tahu ya yang mana paragraf ya. Oke, kita baca halaman 35. Bacaan yang ada di dalam kotak biru. Kamu boleh lihat buku kamu halaman 35. Sudah? Sudah ditemukan bukunya halaman 35? Sudah ya? Teacher pastikan kamu sudah membuka buku kamu halaman 35. Kita akan baca bersama-sama. Oke ya. Nina selalu menjaga kucing peliharaannya. Nina memandikan kucingnya setiap 2 minggu sekali. Hari Minggu kemarin, Nina memandikan kucingnya. Adi ingin membantu Nina memandikan kucing. Nina mengajari Adi cara memandikan kucing. Mula-mula, rambut kucing dibasahi dengan air hangat. Setelah itu, rambut dicuci menggunakan sampo kucing. Setelah bersih, barulah dibilas dengan air. Ya, oke ya, sudah kita baca ya. Berarti percakapan tadi sudah diubah di dalam bentuk cerita. Oke ya. Nah, pada cerita di atas, cerita yang sudah kita baca tadi yang di halaman 35 terdapat penggunaan huruf besar atau huruf kapital. Di mana saja huruf besar digunakan? Nah, penggunaan huruf besar atau huruf kapital itu tidak sembarang, tidak boleh kita gunakan sembarangan, ada aturan ya. Nah, ketika teacher memeriksa tugas-tugas kamu yang kamu kirim melalui foto, masih ada yang menggunakan huruf kapital dengan sembarangan. Huruf kapital itu tidak sembarangan digunakan, ada aturannya. Nah, apa saja teacher penggunaan dari huruf kapital itu? Nah, huruf kapital digunakan untuk satu, huruf besar digunakan di awal kalimat. Misalnya contoh mula-mula rambut kucing dibasahi air hangat. Huruf M-nya harus huruf besar. Kenapa huruf M harus huruf besar? Karena digunakan di awal kalimat. Yang kedua, huruf besar digunakan pada nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu harus huruf kapital, harus huruf besar, ya, harus huruf besar. Nah, yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk nama orang. Contoh, Adi ingin membantu Nina memandikan kucing. Kamu lihat penggunaan Adi. Adi A-nya huruf besar, Nina N-nya huruf besar, ya. Berarti huruf besar digunakan pada nama orang. Berarti ada 3 penggunaan huruf besar yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah huruf besar digunakan
di awal kalimat. Yang kedua, huruf besar digunakan pada nama hari. Yang ketiga, huruf besar digunakan pada nama orang. Kamu harus hafal dan kamu harus paham penggunaan huruf besar. Oke ya, jadi nggak sembarangan kamu menulis menggunakan huruf besar. Ada aturannya. Ya, teacher harap bisa paham ya nak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke halaman 40 ya. Bacalah cerita berikut. Perhatikan slide. Kita sama-sama membaca. Perhatikan slide. Kita sama-sama baca. Baca dengan mengeluarkan suara, dengan suara nyaring, bukan baca dalam hati. Ketika teacher membaca, kamu juga harus membaca ya. Oke, kita baca sama-sama. Nina dan Adi sangat menyayangi si manis. Mereka memberi makan si manis secara teratur. Nina berbagi tugas dengan Adi. Adi bertugas memberi makan si manis pada hari Senin sampai Rabu. Nina bertugas memberi makan si manis pada hari Kamis sampai Sabtu. Pada hari Minggu, Adi dan Nina memberi makan si manis bersama-sama. Mereka juga bermain bersama si manis, ya. Nama hari yang ditemukan pada bacaan di atas adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ingat, penggunaan huruf besar pada nama hari harus diawali dengan huruf besar. Oke ya, bisa ya dilihat ya, Senin S-nya besar, Selasa huruf S-nya besar, Rabu huruf R-nya besar, Kamis huruf K-nya besar, Jumat huruf J-nya besar, Sabtu huruf S-nya besar, Minggu huruf M-nya besar. Nah, huruf besar digunakan di awal nama hari. Saya nak paham ya? Oke, sekarang kita belajar mengenai penggunaan tanda titik. Nah, tanda titik itu dilambangkan dengan titik ya. Sudah tahu ya, kamu semua sudah tahu bagaimana lambang tanda titik. Tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat ya. Di setiap kalimat itu harus diakhiri dengan tanda titik. Oke, contohnya setiap Senin aku mengikuti upacara bendera di sekolah. Titik. Ya, tanda titik itu menyatakan sebuah kalimat itu sudah berakhir. Oke, bisa paham ya? Ingat, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Oke. Oke, sekarang tiba saatnya kita mengerjakan latihan dari tematik 2F halaman 41. Coba buka halaman 41 kamu nomor 1. Perbaikilah penulisan huruf besar pada kalimat berikut. Salinlah menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, kamu perbaiki dulu, lalu kamu buat dengan huruf bersambung ya. Meli bertugas piket kelas setiap hari Rabu. M-nya huruf kapital ya, diawali salah ya. Meli Rabu salah. Yang B, hari Minggu kemarin Tony bertamasya ke pantai. Hari salah, Minggu salah, Tony salah, bertamasya salah ya, B-nya salah ya, karena tidak memerlukan huruf kapital di sana. Yang C juga, hari sekolah mulai hari Senin sampai Sabtu, hanya harus huruf kapital ya, H pada kata hari pertama. Oke, ya begitu caranya. Kamu kerjakan dengan baik latihan menulis huruf tegak bersambung ya. Oke ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita di hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya, tapi kita akhiri dulu dan kita tutup dulu dengan doa. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Tuhan, kami sudah selesai belajar tematik 2F, yaitu mengenai muatan bahasa Indonesia. Tuhan berkati setiap pelajaran yang kami pelajari. Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lain. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak teacher kelas MAK level. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.